mewakili selanjutnya dari Speaker AKP RS Purba SH. Selanjutnya CP Tangkas Purba SDH. Speaker M. Yang mewakili jemaat Bapak M. Sarani dari sektor 5. Mewakili seksi dari seksi PWMI yaitu Bapak Presiden. Bahwa sebelum ini pada tanggal yang pertama bahwa kita sudah melakukan Natal bagi jemaat kita yang layak menerima bingkisan yaitu pada tanggal 9 Desember. Kemudian lagi kita juga sudah memberikan makanan bergizi untuk 60 orang anak stunting balita di Siantar Utara. Itu kita lakukan pada tanggal 12 Desember dan pada tanggal 20 kita merayakan Natal bersama Panti Asuhan Bumi Keselamatan Margarita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bahwa bingkisan itu sangat banyak dari seluruh jemaat, maka pada tanggal 21 kami juga mengunjungi ada 2 panti asuhan lagi bersama pimpinan jemaat kita. Dan pada kedua panti asuhan yang sudah kita jalani, yang pertama adalah Panti Asuhan Sinar Harapan Kasih, yaitu mengasuh orang-orang yang lemah ingatan. Kemudian yang kedua yaitu Panti Asuhan Alma, yaitu mengasuh anak-anak yang Down syndrome. Bapak Ibu Saudara, betapa bahagianya senyum mereka ketika gereja Metodis bisa menghampiri mereka di dalam rangka perayaan Natal ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seksi-seksi di kepanitiaan Natal ini yang bekerja dengan sepenuh hati, sekuat tenaga sehingga acara malam ini boleh berlangsung. Saya pikir itulah pelayanan-pelayanan singkat yang kita lakukan sebelum kita sampai di acara Natal ini. Dan esok hari
ketika kita sudah melayani keluar, kita juga akan ada melayani esok hari buat kita di tempat ini. Kita akan ada acara makan bersama, dan setiap keluarga esok hari akan menerima hadiah Natal yang kita rasa itu sangat-sangat menyenangkan menjadi jemaat di gereja Metodis Indonesia Agape. Mari kita terus bertumbuh kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk sambutan saya sebagai ketua panitia Natal. Saya ucapkan salam.
bekerja keras. Bahkan saya harus banting tulang dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari, dari pagi hingga petang. Saya selalu bekerja dengan baik, saya selalu bekerja dengan keras. Saya juga mengolah lahan saya menanam benih, bahkan saya juga memupuk seluruh tanaman saya, dan saya juga merawatnya dengan sangat baik supaya tanaman saya tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang baik, sehingga persediaan makanan untuk kalian semua tercukupi. Tanpa saya, kalian semua tidak akan bisa makan nasi, betul nggak? Tanpa saya, kalian juga tidak akan bisa makan sayur-sayuran yang begitu segar dan juga buah-buahan yang begitu enak dan manis. Jadi, saya bangga sebagai petani karena kalian semua sangat membutuhkan saya. Betul nggak? Jadi saya lah yang paling penting dan saya juga lah yang paling hebat. Sayur. Hai petani, jangan terlalu menyombongkan diri engkau. Saya adalah paling benar. Kalau saya tidak bergerak dan menjual hasil panenmu, bagaimana kalau orang ini bisa makan nasi, sayur, dan buah-buahan? Jadi saya yang paling benar. Betul tak kawan-kawan? Memang kalian punya banyak duit. Kalian toke cabe, toke tomat, toke bawang. Mana uang kalian? Tapi coba tanya, jauh di lubuk hatimu, kalian inginkan anak kalian berhasil jadi sarjana? Jadi supaya bisa jadi sarjana kan harus sekolah. Nah, di sekolah ada siapa? Guru kan? Nah, betul nggak? Betul. Jadi, lihat, kas saya ini besar sekali. Tapi nggak ada uang di dalamnya. Hanya kas ongkos. Jadi, harus kalian sadari. Tapi nggak ada namanya. Guru is the best. Hei guru, jangan merasa bangga kamu. Sebab tanpa aku, kamu tidak akan berbakti. Aku yang membayar kamu. Tanpa adanya aku, kamu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupmu. Jadi, aku yang paling benar. Apa kalian hidup kalau tidak sehat? Kalau kalian sakit-sakitan, saya yang mengobati. Karena saya seorang dokter. Maka hormatilah saya. 24 jam dipanggil rumah sakit. Dokter, ada pasien mau operasi. Segera saya datang. Walaupun kalian orang-orang sukses, tetap saya yang paling penting. Saya yang paling benar. Hei dokter, sempurnalah kau. Aku yang benar. Apamu, mana yang beratus kejahatan? Sekali kutembak, pencurian, dan mereka yang mati. Sehingga, walau baik aku manapun negara ini, jadi aku yang berjasa.
Rendahkanlah dirimu di hadapannya, maka dia akan meninggikanmu. Dan Amsal 3 ayat 5-7, percayalah kepada Tuhan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan, dan damai sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Hati kami
Dia akan dinamai Immanuel. Sesungguhnya waktunya telah tiba. Firman Tuhan berkata bahwa Aku akan menumbuhkan tunas muda bagi Daud. Dia memerintah sebagai raja yang bijaksana. Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan merdeka, dan orang menamai Dia Tuhan kita. Amin. Sesungguhnya waktunya telah datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menumbuhkan tunas baru adil bagi Daud, dan ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Saya Nabi Yesaya. Tuhan berkata, Aku akan mengangkat satu gembala atas mereka yang akan menggembalakan mereka, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka. Aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, dan hambaku Daud akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang menyatakannya. Saya adalah Nabi Daniel. Saya terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan dari langit, seperti seorang anak manusia, dan dibawa ke hadapan. Dan kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan. Kekuasaannya itu adalah raja dari segala raja, raja dari segala bangsa, raja dari segala suku. Oleh karena itu, setiap manusia tunduk kepadanya. Kerajaannya itu tidak akan lenyap, dan kekuasaannya tetap abadi. Saya Nabi Mika berkata, tapi engkau, hai Betlehem Efratah, hal yang terkecil dari kaum Yehuda, daripadaku akan bangkit bagiku seorang untuk memerintah Israel. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai pada waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Selebihnya daripada saudara-saudaranya akan kembali kepada kaum Israel. Nabi Maleaki, lihat, aku menyuruh utusanku untuk mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baliknya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Saya Nabi Zakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu telah datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut, dan mengendarai
Dan apa arti salamnya? Hai Maria, engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan menjadi raja atas kaum keturunanku sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tak akan pernah bersudah. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Aku kan belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Oleh karena itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Elisabet saudaramu yang dia mengandung itu, yang sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari pertama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku perkataanmu itu. Yusuf, Maria, kemana Maria? apakah kita bisa bicara sebentar? Tentu saja bisa Maria, bicara. Yusuf, aku tengah menganggur. Mengandung? Ya Yusuf, aku mengandung. Siapa yang sudah menghamilimu Maria? Tidak ada satu laki-laki pun yang menghamiliku. Apa maksudmu? Tidak ada satu laki-laki pun yang menghamilimu. Jangan buat aku bingung Maria. Aku mengandung dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Maria, Maria, kamu jangan mengada-ngada Maria. Aku bertanya sungguh-sungguh Yusuf. Mana mungkin Roh Kudus mengandung Maria? Katakan Maria, laki-laki mana yang sudah menghamilimu Maria? Tidak ada satu laki-laki pun. Beberapa hari yang lalu, seseorang berpakaian putih datang menghampiriku. Dia mengatakan bahwa aku akan mengandung dari Roh Kudus, seorang anak laki-laki yang harus kunamai Yesus. Aku sulit mengerti Maria. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Berikan aku waktu untuk merenungkannya. Baiklah Yusuf. Apa arti semua ini? Apa maksud Maria? Mengandung dari Roh Kudus. Apakah aku akan menikahi dia? Apa sebaliknya? Apakah setega ini aku? Kalau aku tidak menikahi dia, dia akan mendapatkan hukum rajim. Oh Tuhan! Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamainya Yesus, karena dia dari pembebasan umat dari dosa mereka. Maria, ya, Maria, aku harus mencintai Maria. Maria, aku mau menikahi. Salam bagimu Elisabet. Maria, siapa aku di Tuhan, sampai ibu Tuhanmu datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salam itu sampai di telingaku ini, anak yang di dalam kandungan ini melonjak gembira.
Sabab teu Allah lumpah tat teu gase teu manusia lam dunia nyoy yang keu gobian keu priamle gobian yang tunggai mangga tiap-tiap uren-uren yang melemah ubah gobian hana binasa tiuma meuteme udah terjadi dan terlukai. Demikian dalam bahasa Aceh. Sabab begai pengkelai di bata dolienda, maka iberikan anak-anak setunggal, gelar oleh benih isepesitek ibastia, tapi dat kegeluhan si rasa lalu. Demikian dalam bahasa kau. Hai bikin pengekelan atau di bata dan dolienda, ibaratkan anak-anak sadari. Asa ulang nago genepun si percaya baik anak ini, tapi asa kelemen si nende ukana. Demikian dalam bahasa Papa. Hai sonondo kalau minggur di bata bagi dunia on, palado anak ini nasa sadari ibereon, ase ulang nago gaduh na percaya bani, tapi ase habeluon nasa doka ni bani. Demikian dari bahasa Simaluk. Hai sonondo rohani di mata di portilion orang anakna nasasadai di mereka asal namago kan akan osena di mana asal perempuan asal leleng na di mana. Demikian dalam bahasa. Angke sonon imam holong rohani di bata di portilion jabat pilih ia anak ia nasasadai anso sudah hal napor saya usia nada madu tapi maduri di ngolum nama nonton. Demikian dalam bahasa Angkola. Si mana salah awasi tawalangi nasi gulinana no ibe nali andre si hasabua enae lo tekiko dosi sama enae secara abri so le aitu. Demikian dalam bahasa Nias. Awit denda Gusti Allah anggoni ngasihi marang janganiku nganti masrahat ke kampung terang nanti supaya saben wong kang percaya marang panjenengane ojo nganti nemputar saka nami duwenana urip langgeng. Demikian dalam bahasa Jawa. Pamai kalah liduong nungkai nuyen anak tamui sanasi baik kasih hadi sabadu banyak dapur kuning buro. Demikian dalam bahasa lain. Milikku mau warna termong akan dapat suralon dunia hati isiu delerangku agus temak sembau lalu akan tahu mata mengiman sisil tawar mawin nasa kaiso kawe maka omkan membawi itu kali. Demikian dalam bahasa Sangir. Raja datang ke dunia, bawa
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang pembawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipintakan segala yang jahat. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Ia tidak lagi berbunga dan ia tidak ada lagi gunanya setelah dibuang dan diucap orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
bahwa itikat baik, kehendak baik pun telah kau berikan melalui Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu perhatikan, supaya kami sungguh-sungguh mencintai Yesus Kristus di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan seluruh jemaat yang hadir hari ini, mereka pulang tidak sia-sia. Damai sejahtera hanya berasal daripada-Mu saja. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan acara. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah melalui sukacita Natal ini kita diingatkan kembali supaya kita tetap hidup dalam damai, karena kasih Allah yang besar telah menyelamatkan kita yang berdosa. Ya Tuhan, tolonglah kami tidak mampu untuk mewujudkan sasaran ini, berusaha Yesus seluruh dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan hati bersyukur, mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kepada Allah berpuji. Marilah kita pulang dengan membawa damai dari Kristus untuk semua orang di sekitar kita, dan terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Tunggu, maju. Biar dapat semua. Ya. Oke. Oke, sip.